membicarakan tentang visi dan misi BP Himatika ITB 2020-2021 yang dibawakan oleh Kak Renara Izra Pratama selaku Ketua Himpunan Himatika ITB 2020-2021. Berikut visi yang dibawakan oleh Kak Ezra. Himatika ITB sebagai rumah inisiasi sentral karya kematematikaan. Selanjutnya, ada 5 misi yang dibawakan oleh Kak Ezra. Yang pertama, menyediakan wadah pemenuhan kesejahteraan dan akademik anggota Himatika ITB. Yang kedua, menyediakan wadah pengembangan diri anggota Himatika ITB. Yang ketiga, membangun suasana berhimpun yang berasaskan kekeluargaan dan budaya apresiasi. Yang keempat, memantik dan mengembangkan potensi kematematikan anggota Himatika ITB untuk menghasilkan karya. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dan bermanfaat dengan pihak luar Himatika ITB. Bisa dilihat, di sebelah kiri, terdapat logo Badan Pengurus Himatika ITB 2020 dan 2021. Logo ini bermaksud untuk merepresentasikan visi dan misi yang dibawakan oleh Ketua Himpunan Himatika ITB 2020-2021, yaitu Kak Ezra. Bagian atas membentuk kobaran api, yang berarti dapat menebarkan manfaat. Bagian bawah membentuk rumah sebagai rumah pusat, dan warna merah yang berarti semangat. Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misinya, BP Himatika ITB 2020-2021 terbagi menjadi 7 bidang dan 18 divisi. 7 bidang tersebut antara lain bidang kesekjenan, bidang sumber daya anggota, bidang internal, bidang eksternal, bidang pengembangan wawasan dan keilmuan, bidang penelitian dan pengembangan, dan badan semi-otonom. Halo semuanya, aku Moni dan aku akan melanjutkan kembali menjelaskan tentang bidang-bidang yang ada di Himatika. Nah, yang pertama kesekjenan nih. Jadi, sekretaris jenderal tuh punya proker tersendiri dan bagi kami ini tuh menarik banget. Nah, yaitu proker Himatika pekan ini. Kenapa? Karena proker ini tuh memastikan kegiatan kita itu sesuai timeline. Jadi kita nggak usah takut kalau misalnya Himatika memiliki kegiatan dan bakal telat gak ya, bakal melenceng dari jadwal gak ya, karena udah pasti nih nggak akan terjadi kayak gitu. Selanjutnya juga ada nih proker dari sekretaris yang menurut kami paling menarik, yaitu Amin paling serius. Kenapa? Di proker Amin paling serius bakal dibuat buku yang isinya proker-proker BP selama kepengurusan ini. Nah, jadinya kita tuh bakal tahu ada apa aja yang bakal memfasilitasi kita di sini selama kepengurusan. Lalu ada juga nih dari bendahara, yaitu semua bahagia. Menurut kami proker paling menarik itu ini. Kenapa? Karena dari proker ini bakal ngebantu BSO mendapatkan dana. Nah, kan BSO itu hal yang sangat penting ya di Himatika. Tanpa BSO keuangan nggak akan sebagus sekarang. Jadinya dengan ada proker ini BSO akan tetap terjaga nih. Setelah itu ada divisi Medinfo. Menurut kami proker yang paling menarik adalah bertema. Kenapa? Di proker bertema ini mereka ngurusin desain yang ada di Himatika ITB. Nah, keren banget tuh. Jadi yang kalian lihat di OA lain, yang ada di Instagram, itu tuh semua mereka yang ngurusin. Nah, dengan bantuan desain itu kita juga jadi lebih senang melihat informasi baru kan. Setelah itu ada divisi saran dan prasarana. Menurut kami proker yang paling menarik adalah sarprasnya lengkap. Kenapa? Di proker ini bakal dibuat website himpunan dan bakal diurus perpustakaan online yang isinya tuh buku-buku non-matkul. Keren banget nih kalau buat nambahin wawasan-wawasan baru. Nah, setelah itu ada juga bidang yang lain yaitu sumber daya anggota. Nah, menurut kami dari dua divisi yaitu pengadaran dan MSDA, dari pengadaran yang paling menarik adalah kaderisasi awal. Kenapa? Di kaderisasi awal bakal diberikan pengetahuan dan nilai-nilai yang harus diturunkan kepada calon anggota baru Himatika ITB. Nah, setelah itu di MSDA
proker yang paling menarik adalah Masterpiece. Kenapa? Dengan adanya Masterpiece, staffing, magang, dan terbaginya tenaga-tenaga di Himatika itu bakal terjaga. Karena dengan Masterpiece ini semua orang bakal ditempatkan di tempat yang sesuai. Keren banget kan? Nah, setelah itu ada bidang lain, yaitu bidang pengembangan wawasan dan keilmuan. Nah, ini tuh dibagi jadi divisi-divisi, yaitu kajian, keprofesian, sains, dan akademik. Dari divisi kajian, menurut kami proker yang paling menarik itu Himatika Learning Club. Nah, kenapa? Soalnya di Himatika Learning Club, kita tuh bisa mempelajari hal-hal baru. Dari kajian yang dilakukan atas urgensi terhadap suatu topik, kita bisa mendapatkan informasi yang penting. Nah, nanti outputnya tuh bisa berupa infografis gitu. Nah, untuk keprofesian, proker yang paling menarik menurut kami adalah Career Talk Series. Kenapa? Di sini bakal diadakan sharing dan bakal terbuka untuk umum juga. Jadi kita bakal tahu nih karir apa yang bisa cocok buat kita. Nah, di divisi sains dan akademik, menurut kami proker yang paling menarik adalah Fun with Mathematics. Nah, kenapa? Di proker Fun with Mathematics bakal disediain artikel nih tentang fun facts dari matematika. Jadinya kita bakal ngelihat matematika dalam sisi yang baru, dalam sisi yang sangat wah. Jadi kita tuh bakal lebih suka sama bidang yang kita geluti sekarang ini. Nah, perkenalkan, saya Naufal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kita tentang tanggapan-tanggapan kita terhadap bidang-bidang yang ada di BP Himatika 2020-2021. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang bidang internal. Nah, bidang internal itu kan terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi kekeluargaan, divisi kesejahteraan anggota, dan divisi minat dan bakat. Nah, menurut kami, proker yang menarik dari divisi kekeluargaan itu yaitu para wisuda Himatika. Nah, alasannya itu apa sih? Alasannya itu karena para wisuda Himatika tuh biasanya super asik, apalagi pas wisokto. Karena kan yang aku tahu tuh pas arak-arakan juga rame banget, terus juga pakai ada tema-tema yang menarik. Nah, terus di divisi kesejahteraan anggota, menurut kami program yang paling menarik itu Himaticare. Alasannya adalah karena kita tuh bisa ngelihat bahwa Himatika tuh sangat peduli sama anggotanya. Lalu yang ketiga, divisi minat dan bakat. Menurut kami yang paling menarik itu Himatika Talent Show. Kenapa? Karena acara ini seru banget. Kita bisa lomba di bidang non-akademik yang kita suka. Jadi kita bisa explore talent kita di luar akademik. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang bidang eksternal. Yang pertama ada divisi ekstra kampus. Nah, program yang paling menarik menurut kami itu Kabar Eka. Alasannya karena dengan adanya program kerja ini, masa Himatika jadi lebih tahu tentang info-info yang diberikan dari luar. Terus juga divisi hubungan alumni dosen, program menarik itu menurut kami High Volume 2. Alasannya kenapa? Karena kita tuh jadi lebih bisa mengenal dosen-dosen yang menarik dan juga dapat membangun relasi yang lebih dekat antara satu sama lain. Terus ada divisi intrakampus. Program yang paling menarik nih FMIPA Gathering. Walaupun katanya tuh rencananya tahun ini FMIPA Gathering gak bakal ada. Nah, alasannya tuh karena adanya FMIPA Gathering ini kita bisa jadi kenal, jadi inget-inget teman-teman TPIB kita yang dari jurusan-jurusan lain, dan kita juga bisa jadi reunian dan membangun koneksi yang pastinya itu sangat penting buat masa depan. Nah, terus bidang terakhir ada bidang research and development. Nah, divisi yang pertama itu ada program paling menarik menurut kita, mengadakan webinar. Alasannya kenapa? Karena diadakannya webinar ini anggota Himatika bisa dapat insight baru terhadap banyak hal di luar pelajaran sehari-hari. Terus divisi yang kedua ada divisi pengembangan masyarakat. Program yang paling menarik menurut kita itu mengajar. Alasannya karena program ini tuh sangat menarik dan dapat membantu orang banyak, termasuk orang-orang yang gak mampu. Jadi kita bisa mengabdi ke masyarakat. Lalu ada divisi penelitian. Program yang menarik menurut kita itu menggunakan data science. Nah, program ini tuh keren banget deh, karena bisa ngaplikasiin data science
dalam menganalisa internal Himatika untuk menjawab masalah-masalah. Halo, saya Monica Agatha akan mempresentasikan PowerPoint yang telah dibuat oleh saya dan Hansel mengenai Badan Perwakilan Anggota atau BPA Himatika ITB. Hal pertama yang akan dibahas yaitu mengenai apa itu BPA. Berdasarkan anggaran dasar Himatika ITB bab 4 pasal 7 ayat 3, Badan Perwakilan Anggota atau BPA Himatika ITB adalah lembaga perwakilan anggota Himatika ITB yang bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Jadi posisinya itu di bawah rapat anggota dan di atas badan pengurus. Selanjutnya mengenai keanggotaan BPA. Berdasarkan anggaran rumah tangga Himatika ITB bab 3 pasal 10, tiap angkatan diwakilkan oleh 2-5 orang dan terdapat perwakilan dari 3 anggota termuda. Nah, 3 orang ini dapat mengajukan diri atau dipilih oleh angkatannya sebagai representatif angkatan. Mereka yang ingin menjadi BPA perlu memiliki rasa kepedulian terhadap himpunan dan ingin berkontribusi lebih di Himatika ITB. Untuk menjadi BPA, akan melalui proses diskusi dulu hingga akhirnya ditentukan siapa saja yang akan menjadi anggota BPA. Setelah itu barulah keluar surat keputusan pengangkatan menjadi seorang BPA. Kemudian mengenai tugas BPA. Berdasarkan anggaran rumah tangga Himatika ITB bab 3 pasal 9, terdapat 4 tugas BPA yang perlu dilaksanakan nih. Yang pertama yaitu aspirasi, 2 pengawasan, 3 pemira, dan 4 audit. Hal pertama yang akan dibahas yaitu mengenai aspirasi nih. Apa sih hubungannya aspirasi dengan tugasnya BPA? Jadi BPA ini bertugas untuk menyampaikan aspirasi dari masa himpunan ke badan pengurus atau dari angkatan tertentu ke divisi tertentu di BP. Atau mungkin juga menyampaikan aspirasi atau menampung aspirasi dari masa himpunan ke BPA itu sendiri mengenai kritik dan saran atau mungkin hal lainnya. Jadi semuanya bisa ditampung nih sama BPA. Selanjutnya tugas kedua dari BPA yaitu pengawasan. Apa sih maksudnya? Jadi BPA sendiri ini akan mengawasi keberjalanan program kerja yang dibuat oleh BP dan sudah disetujui pada rapat anggota yaitu dalam Muker dan Soskar. BPA sendiri akan mengawasi apakah program kerja tersebut sudah terlaksana sesuai rencana atau tidak. Nah lanjut nih ke tugas BPA yang ketiga yaitu pemira. Pemira sendiri adalah singkatan dari pemilihan umum raya. Nah, BPA sendiri bertugas untuk mengawasi keberjalanan pemira. Sedangkan untuk yang melaksanakan pemira ini sendiri adalah panitia pelaksana pemira. Nah, untuk panitianya biasanya adalah angkatan yang paling bawah atau yang baru dilantik nih. Nah, sampai nih di tugas BPA yang terakhir yaitu audit. Nah, BPA sendiri ini akan mengawasi laporan keuangan dari badan pengurus. BPA akan mencocokkan apakah pengeluaran yang sudah dilakukan oleh BP sesuai dengan RAB yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian atau misalnya penyimpangan, maka BPA sendiri dapat melaporkan hal tersebut ke masa himpunan, sehingga akan dilaksanakan proses tersendiri untuk memproses hal ini. Nah, hal terakhir yang bakal dibahas mengenai bahasan BPA ini adalah mengenai logo BPA. Jadi, bisa dilihat di layar. Logo BPA ini seperti ini. Nah, apa sih maksud dari logo BPA? Nah, logo BPA ini melambangkan kepedulian terhadap himpunan dan keinginan untuk membuat himpunan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada Mathematical Challenge Festival Institut Teknologi Bandung atau MCF ITB. MCF ITB merupakan acara di Himatika ITB yang bekerja sama dengan Prodi Matematika ITB untuk memperkenalkan matematika ke dunia luar. Acara MCF ITB sendiri ini pertama kali diadakan pada tahun 2002. Acara ini terinspirasi dari The Consortium for Mathematics and Its Application atau yang biasa disebut COMAP. Biasanya acara ini diadakan 2 tahun sekali. Akan tetapi pada tahun 2018 MCF ITB mendatangkan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sebagai salah satu pembicara pada saat itu. Dan Ibu Sri Mulyani memberikan respon positif pada acara MCF ITB ini, sehingga diberikan saran agar MCF ITB dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Sehingga MCF ITB 2019 merupakan kali pertamanya MCF diadakan pada tahun ganjil. Tujuan, visi, dan misi MCF ITB disesuaikan dengan nilai-nilai yang ingin dibawakan oleh Ketua Pelaksana. Untuk tujuan MCF ITB pada tahun 2019 ada 3, yaitu yang pertama, mengadakan acara yang dapat memperkenalkan matematika secara lebih menarik. Yang kedua,
mengembangkan potensi dan daya saing anak bangsa untuk dapat berkompetisi secara multinasional. Yang ketiga, MCF ITB sebagai media pembelajaran bagi para anggota Himatika ITB. Selanjutnya ada visi MCF ITB 2019, yaitu MCF ITB 2019 sebagai media penambah wawasan masyarakat mengenai matematika sebagai salah satu wadah penanaman karakter di Himatika ITB. Ada 3 misi MCF ITB 2019. Yang pertama, membuat mata acara edukatif yang non-profit dan dibalut secara menarik. Yang kedua, mengadakan lomba permodelan yang kompetitif dan mempublikasikan hasil permodelan tersebut kepada masyarakat luas. Yang ketiga, membangun suasana kerja profesional yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Berikut ada kegiatan MCF ITB 2019. Biasanya, kegiatan ini diisi oleh seminar nasional, lomba olimpiade, lomba permodelan, lomba data science, dan gala dinner. Selain itu, ada juga acara yang bersifat opsional, yaitu pengabdian masyarakat, pameran karya, workshop, lomba poster, dan lainnya. Jadi apa sih BSO Himatika ITB itu? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, ya kita lanjutin ya. Jadi BSO itu adalah singkatan dari Badan Semi Otonom. Nah, Himatika adalah himpunan mahasiswa matematika Institut Teknologi Bandung. Jadi BSO Himatika itu Badan Semi Otonom dari Himatika atau Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Bandung. Apa sih BSO itu? BSO itu adalah sebuah organisasi yang di bawah Himatika ITB yang dapat bergerak secara mandiri. Jadi apa maksudnya dapat bergerak secara mandiri itu? Adalah kan di BSO itu mempunyai banyak sekali organisasi-organisasi. Nah, di dalam pelaksanaan organisasi-organisasi itu, mereka dapat menentukan arah dan keberjalanannya organisasi masing-masing. Terserah mereka yang mengatur, akan tetapi mereka harus melapor ke Himatika ITB karena mereka masih berada di bawah naungan Himatika ITB. Nah, di BSO ini itu sebenarnya ada koordinatornya gitu. Koordinatornya itu namanya Kak Dev dari Matematika 17. Nah, fungsi koordinator ini adalah pertama untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari BSO-BSO ini. Kan kebanyakan dari BSO ini tuh bergerak dalam bidang bisnis gitu. Jadi ya untuk membantu dan memaksimalkan kinerjanya. Nah, BSO di Himatika tuh ada 3. Yang pertama Medco, ITB United, sama FOIE. Nah, yang pertama kita bahas Medco dulu. Medco itu waktu TPB paling terkenal lah ya, karena pertama kita tahu Medco ini adalah sebuah buku yang membahas tentang kalkulus 1 dan kalkulus 2. Jadi kenapa sih Medco itu ada gitu? Ya pertama ingin membantu mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah matematika. Lalu ingin mempublikasikan karya dari Himatika dan serta sumber penghasilan dari Himatika juga. Di Medco itu, nah kenapa tadi saya bilang yang mendapatkan mata kuliah matematika, bukan kalkulus 1 dan kalkulus 2 saja. Yang pertama karena di Medco itu kita juga mengeluarkan yang mata kuliah lain, yaitu seperti Statdas atau Statistika Dasar dan Mafek, yaitu matematika vektor yang bisa diambil anak jurusan lain dan menjadi wajib dari anak jurusan matematika. Nah, di Medco ini ketuanya adalah Kak Nabil. Nah, Kak Nabil itu sempat menjelaskan tentang bisnis model kanvasnya dari Medco. Cuman yang perlu saya garis bawahi adalah customer segmennya itu adalah orang yang mengambil mata kuliah dari matematika seperti ya anak TPB
kalkulus 1, kalkulus 2, baik yang A maupun yang B, lalu dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika yaitu statistika dasar dan matematika vektor. Nah, kenapa sih harus beli Medco gitu? Nah, ini adalah value proposition yang diberikan Medco, yaitu Medco itu merupakan sebuah buku problem solving yang jelas di sana kamu bisa belajar dan menyelesaikan problem-problemnya gitu. Dan key activities-nya tentu saja untuk menyempurnakan konten. Nah, untuk menjalin relationship-nya, maka kita dari Medco-nya sendiri perlu feedback dari para customer gitu untuk meningkatkan produknya. Lalu yang kedua adalah ITB United. Nah, ITB United ini sama ya, merupakan sebuah profit organization yang bergerak di bidang aparel. Sama seperti Medco, cuman dia bergerak di bidang aparel. Nah, di organisasi ini kita bisa melatih kemampuan kita dalam kewirausahaan. Jadi produknya apa aja sih ITB United ini? Ya kaos, aparel, kaos dan aparel yang lainnya. Dan yang paling terbaru itu kemeja. Jadi pertama kenapa sih ITB United ini ada gitu? Ya pertama ITB United itu awalnya seperti Danus kalau di unit-unit itu untuk yang uangnya nanti digunakan untuk keperluan organisasi gitu. Kayak misalkan ketemu alumni atau gimana. Nah, kan ketemu alumni itu kan memerlukan uang gitu. Dan sebenarnya kumpul alumni itu kita bersatu, kita akan bersatu. Nah, di ITB United ini kita ingin memberikan produk juga yang bagus, tetapi uangnya itu nanti digunakan untuk keperluan bertemu dengan alumni. Nah, ini key activity-nya jelas melakukan riset desain agar menarik pasar yang banyak gitu. Terus customer relation-nya juga feedback lah, bagaimana kita memaksimalkannya atau menjaga relationship dengan para customer melalui feedback. Target pasarnya sudah jelas, mungkin anak ITB atau alumni gitu yang pengen kaos-kaos bertema ITB, atau mungkin umum lah, orang umum yang pengen kaos-kaos bertema ITB. Selanjutnya adalah foyer. Nah, ini saya favorit sih, kalau foyer ini saya tertarik. Jadi sebenarnya apa sih foyer itu? Nah, kalau misalkan saya bisa poinkan dua itu adalah organisasi yang mengkomunikasikan matematika dan bergerak di bidang komunitas. Jadi di foyer itu kenapa ada foyer gitu? Kenapa harus ada foyer? Yang pertama karena foyer ini ingin untuk mempromosikan atau mengedukasi kepada masyarakat awam gitu tentang matematika gitu kan. Di matematika, kalau kata si Kak Lang itu matematika itu kan banyak orang yang suka pusing dengan matematika gitu. Nah, kita ini pengen memberikan sebuah perspektif sebagai, bukan kita, maaf, anak dari foyer ini ingin memberikan perspektif yang lain terhadap matematika kepada orang-orang awam. Nah, banyak lah yang bisa bermanfaat, yang bisa merasakan manfaatnya di foyer ini. Yang pertama adalah orang yang ya jelas high achieving lah, maksudnya sangat tertarik dengan matematika di jurusan lain selain matematika. Lalu anak matematika yang memang sangat berminat di matematika. Lalu anak yang cuman penasaran aja gitu, dia sering explore atau lain-lain. Dan anak SMA yang masih bingung jurusannya apa. Nah, foyer ini sebenarnya adalah majalah matematika, tetapi sekarang medianya sudah banyak. Nah, di foyer ini punya Medium, punya IG, punya podcast juga di Spotify, dan buku cerita. Buku cerita ini lagi progres ya, jadi buku ceritanya itu nanti ngajarin buku cerita anak-anak, tapi disisipin
dengan ilmu-ilmu matematika. Nah, key activity-nya itu jelas untuk memprovide education. Jadi pengetahuan matematika yang mungkin tidak bisa didapatkan di luar. Nah, FOIA ini berusaha untuk memberikan ini dan memberikan, menurut saya sih, ingin memberikan perspektif lain dari matematika. Lalu customer relation-nya melakukan survei dan ya kasih feedback lah, kalau survei feedback kayak gitu.